Perkenalkan, nama saya Hudiono Tomosutikno. Di sini saya akan menjelaskan tentang marketing plan di PT Era Saya Swasembada Tbk. Untuk yang pertama, yakni tujuan perencanaan marketing plan. Tujuan perencanaan marketing plan di PT Era Jaya yang saya susun ini ada 3, yakni yang pertama income, yaitu untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Yang kedua, brand awareness, yakni untuk meningkatkan kesadaran merek perusahaan. Yang ketiga yaitu KPI atau keyword performance indicator, yaitu sebagai tolak ukur keberhasilan strategi marketing atau campaign yang telah dijalankan oleh perusahaan. Nah, untuk yang pertama, yakni sebelum kita melangkah kepada strategi marketing atau marketing plan, ada baiknya kita harus menentukan segmentasi konsumen, yang mana nantinya dengan segmentasi konsumen ini diharapkan marketing yang akan kita susun itu sesuai dengan target atau sesuai dengan apa yang kita harapkan, sehingga budgeting yang akan kita keluarkan untuk kegiatan marketing itu tidak terbuang sia-sia atau tidak boros. Untuk segmentasi yang pertama yaitu segmentasi dari Facebook Ads. Saya menggunakan segmentasi ini karena didasarkan pada data yang saya peroleh dari Facebook Ads sendiri, seperti yang tertera pada gambar di layar. Nah, pada gambar di layar itu dapat kita simpulkan bahwa pelanggan potensial pada bidang elektronik dan gadget adalah 72-85 juta, dengan mayoritas konsumen berada di kawasan ibu kota dan kota besar yang didominasi oleh konsumen dengan berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 59,6%. Selanjutnya, yakni segmentasi dari Google Trend yang saya dapatkan dari keyword yang telah saya masukkan dan saya searching di Google Trend, yaitu dengan keyword HP atau handphone. Nah, dari gambar tersebut diketahui bahwa pencarian keyword HP atau handphone paling banyak dicari di daerah Lampung, Sumsel, Bengkulu, dan lain-lain terlampir pada tabel di atas. Kesimpulan dari tabel ini adalah pencarian mengenai handphone banyak dilakukan oleh masyarakat yang berada di luar Pulau Jawa. Nah, ini terdapat gap antara Facebook. Facebook tadi kebanyakan mereka itu pencariannya itu didominasi oleh masyarakat yang berada di Pulau Jawa dan di ibu kota. Sedangkan di Google Trend ini kebanyakan masyarakatnya yang mencari keyword HP atau handphone itu berada di luar Pulau Jawa. Nah, kedua segmentasi ini dapat kita jadikan patokan. Jadi ketika kita mentargetkan dengan menggunakan Facebook Ads, maka dominasi geografis yang kita harus targetkan itu adalah mereka-mereka atau masyarakat konsumen kita di luar Pulau Jawa. Sedangkan untuk Google Trend, ketika kita menggunakan Google Ads, maka kita harus mentargetkan atau lebih banyak mentargetkan pada masyarakat-masyarakat di luar Pulau Jawa. Seperti itu. Nah, dari segmentasi tadi, kita dapat simpulkan bahwa pengguna gadget atau elektronik didominasi oleh konsumen yang bertempat tinggal di kota-kota besar dengan 2 kategori. Yang pertama, Facebook Ads itu didominasi oleh masyarakat yang tinggal di kota besar yang berada di Pulau Jawa, sedangkan untuk Google Ads itu mereka didominasi oleh masyarakat yang tinggal di kota besar namun di luar Pulau Jawa. Terus yang kedua yaitu rata-rata gaji tinggi dibandingkan dengan masyarakat pedesaan di atas 2 atau 3 jutaan. Karena tadi kebanyakan didominasi oleh masyarakat yang tinggal di ibu kota, maka gaji rata-ratanya adalah sangat tinggi dibandingkan dengan masyarakat di pedesaan. Terus karena masyarakat ibu kota, maka mereka selalu terhubung internet dan jarang sekali terkendala sinyal. Terus selanjutnya yaitu mereka selalu bersentuhan dengan elektronik, terutama handphone, sehingga gadget adalah sebuah kebutuhan. Yang berikutnya, mementingkan brand dan kualitas. Kebanyakan masyarakat di ibu kota dan kota besar itu mementingkan brand dan kualitas. Sehingga kita harus mentargetkan brand-brand atau produk-produk kita yang memiliki nama dan kualitas yang bagus. Seperti itu. Selanjutnya yaitu
Kebutuhan elektronik digunakan untuk bekerja dan hiburan seperti sosmed, editing, bermain game, dan selfie. Oleh karena itu, kita harus mentargetkan segmentasi ini secara tepat agar dana yang kita keluarkan itu tidak sia-sia untuk keperluan marketing. Nah, dalam kita menyusun sebuah marketing, tidak lepas dari isi atau konten yang akan kita susun, karena isi dari sebuah marketing itu adalah tonggak kita, keberhasilan kita dalam kita menjalankan sebuah marketing. Nah, adapun beberapa langkah agar kita mendapatkan konten yang berkualitas. Yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu tag Instagram. Di sini tag Instagram itu dapat dicari atau dapat dimasukkan ke dalam 3 golongan, yaitu yang pertama kompetitor. Jadi kita mencari tag kompetitor yang followersnya telah berhasil naik. Seperti yang saya contohkan di bawah itu adalah dari Instagramnya Berita Gadget, yang mana di sana ada hashtag Berita Gadget, hashtag Xiaomi 12S, dan hashtag Xiaomi 12S Ultra. Selanjutnya yaitu kita dapat search sendiri atau secara manual mencari di Google ataupun melalui aplikasi yang ada di Play Store, yaitu tentang tag-tag yang viral dan tag-tag yang mungkin seringkali dicari oleh para followers atau pengunjung. Di situ telah tertera yaitu ada gadget murah, ada text gadget, gadget shop, gadget grabber, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu identity. Nah, di sini kita harus memasang tag yang berhubungan dengan identitas sebuah perusahaan kita, agar nantinya ketika orang itu mengklik sebuah tag dengan identitas Era Jaya, maka akan keluar seluruh konten yang berhubungan dengan tag Era Jaya, seperti itu. Jadi semakin banyak orang yang tahu tentang konten-konten dengan hashtag Era Jaya yang dikeluarkan itu seperti apa, terus apakah Era Jaya ini sering aktif atau tidak, itu dapat kita ketahui dengan hashtag Era Jaya itu. Selanjutnya yaitu SEO. Nah, SEO sendiri digunakan untuk mengoptimasi konten dan ads kita agar tertarget dengan baik dan kita bisa tahu estimasi biaya dan persaingannya pada keyword tersebut. Seperti yang di gambarnya tertera, yaitu kata kunci gadget memiliki penelusuran bulanan rata-rata sebanyak 10.000 sampai 100.000 dengan persaingan yang rendah dan biaya yang paling rendah yaitu 1.000, yang paling tinggi adalah 7.000 per klik. Nah, dari sini kita ketahui bahwa dengan satu kata kunci gadget, maka penelusurannya itu lumayan banyak, yaitu sebanyak 10.000 sampai 100.000 dengan persaingan yang rendah, karena belum banyak kompetitor yang memakai hashtag ini, sehingga kita dapat menggunakannya kepada website atau landing page kita sebagai salah satu kunci keyword kita, seperti itu. Selanjutnya yaitu isi konten. Nah, dalam isi konten sendiri, kita harus memperhatikan 3 unsur yaitu atraktif. Nah, di sini konten yang bagus itu adalah konten yang bersifat dua arah. Jadi antara si pembuat konten atau si publisher dengan followers itu dapat terjadi interaksi. Nah, interaksi tersebut itu diharapkan para konsumen itu dapat mencurahkan isi hatinya, seperti keluh kesahnya mungkin, apa inginnya, terus, harapan, dan lain-lain. Dan bisa juga kritik dan saran tentang konten ataupun perusahaan kita. Nah, dengan adanya kritikan tersebut atau harapan tersebut, maka kita dapat meningkatkan kualitas dari perusahaan kita atau produk kita, seperti itu. Selanjutnya yaitu harus menarik. Nah, isi konten, desain, dan judul harus menarik perhatian dan nyentrik, namun tidak lebay, agar followers kita mau menyimak konten kita. Nah, dengan adanya desain, judul, ataupun isi konten yang menarik, maka akan membawa traffic pengunjung followers kita akan semakin banyak. Terus yang selanjutnya yaitu soft selling. Jangan lupa setiap konten setidaknya kita sisipkan soft selling di dalam konten, karena sebuah penelitian menunjukkan bahwa manusia itu tidak suka dan cenderung menolak jika kita tawari produk secara nyata. Jadi setiap kita membuat konten, entah itu konten edukasi, entah itu konten review, maka kita harus menyisipkan soft selling di dalamnya, yaitu menawarkan dengan secara halus dengan tidak secara nyata.
Nah, dalam kita mendistribusikan sebuah konten, kita juga harus memperhatikan unsur-unsur yang saya sebutkan, yaitu yang pertama attention. Nah, attention sendiri itu diperlukan untuk menggait perhatian dan sekaligus membangun brand awareness seperti tujuan yang pertama, yaitu membangun kesadaran merek yang setelah saya sebutkan di awal, tujuan dari marketing plan kita sendiri. Nah, untuk membangun brand awareness, maka dibutuhkan konten yang dapat membangun traffic kunjungan ke media promosi seperti sosial media dan website. Bisa juga dengan menggunakan paid promotion seperti FB Ads dan Google Ads yang telah disesuaikan terlebih dahulu isian dan keywordnya. Untuk isi konten, saya menyarankan untuk menggunakan konten testimoni konsumen dan edukasi. Karena marketing yang paling tinggi derajatnya yaitu adalah testimoni. Apalagi testimoni dari influencer, testimoni dari pelanggan atau customer kita yang telah pernah beli sebelumnya, itu lebih worth it atau lebih banyak pengaruhnya mendatangkan customer-customer baru, seperti itu. Terus tujuannya yaitu untuk meningkatkan brand awareness Area Jaya kepada konsumen. Platform yang digunakan yaitu konten disebarkan kepada visitor atau followers melalui postingan sosial media, IG, Twitter, Facebook, atau website. Selanjutnya yaitu setelah para konsumen itu sadar terhadap perusahaan kita atau brand awareness-nya telah menaik, maka customer itu akan sedikit banyak interest atau mencari tahu tentang produk kita. Nah, dalam kaitannya dengan interest ini, uh, yang perlu ditingkatkan yaitu adalah produk atau service yang perlu dikenalkan yaitu produk atau service yang ada di Era Jaya sebagai perusahaan yang menyediakan gadget, voucher Google Play, tablet, dan aksesorisnya. Maka Era Jaya harus menunjukkan keunggulan service yang diberikan agar Era Jaya tidak kalah dengan kompetitor. Hal ini dibutuhkan agar konsumen tidak ragu dan antusias jika berbelanja di Era Jaya. Nah, untuk kontennya sendiri yaitu ada konten promo, diskon, giveaway, atau program cicilan mudah. Tujuannya untuk mengenalkan berbagai keuntungan dan kemudahan bertransaksi, di Era Jaya kepada konsumen sehingga konsumen tertarik untuk melakukan konversi atau penjualan. Untuk platformnya sendiri, kita dapat menggunakan konten yang disebarkan kepada visitor melalui postingan sosial media, IG, Twitter, Facebook, dan website. Nah, ada kategori khusus yaitu ketenangan, ada treatment khusus untuk WA dan email, yakni harus ada pengelompokan customer yang berpotensial untuk membeli lagi, seperti konsumen yang hot atau warm customer. Dan konten giveaway tidak disebarkan secara personal. Maksudnya di sini yaitu konten-konten yang berisi dengan tentang promo, diskon, dan program cicilan mudah itu kita sebarkan melalui WA dan email. Namun kita harus kelompokkan dulu pelanggan mana saja yang berpotensi dan pelanggan setia di Era Jaya. Jika kita men-share atau memberikan promo, diskon, dan program cicilan murah ini kepada semua customer Era Jaya, ditakutkan maka akan merusak citra dari Era Jaya karena customer itu akan keganggu atau risih dengan adanya spam, promo, diskon, dan cicilan mudah melalui WA dan email. Seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu desire. Desire yaitu semestinya jika penawaran produk dan keunggulan servis yang tersedia di Era Jaya telah memikat hati customer, maka customer akan memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu diperlukan pengenalan lebih jauh tentang produk yang ada di Era Jaya. Nah, customer setelah mereka tahu apa saja produk yang ada di Era Jaya, maka mereka akan mencocokkan produk yang ada di Era Jaya itu sesuai dengan kebutuhan customer. Seperti apa produk Era Jaya ada yang sesuai dengan kebutuhan customer yang di bidang influencer seperti kebutuhan untuk selfie, kebutuhan untuk bermain game, kebutuhan untuk editing dan lain-lain. Nah, untuk konten yang saya rekomendasikan yaitu review produk baru atau unggulan. Nah, review produk sendiri ini bisa dilakukan oleh pihak internal Era Jaya ataupun melalui influencer
yang bergerak di bidang elektronik dan gadget. Nah, tujuannya untuk mengenalkan produk Ella Jaya kepada customer sehingga konsumen dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Dengan adanya review tadi, itu diharapkan produk-produk yang ada di Ella Jaya itu dapat dikenalkan dan dapat disebarluaskan informasinya secara detail kepada customer. Nah, untuk platformnya sendiri, ada konten disebarkan kepada visitor melalui postingan sosial media, IG, Twitter, Facebook, dan website. Nah, untuk yang terakhir yaitu action. Action sendiri yaitu setelah customer telah deal dan yakin dengan penawaran dan pilihan produknya, maka Area Jaya harus memberikan pelayanan closing kepada customer. Nah, di sini adalah hal yang paling penting yang harus diperhatikan oleh Area Jaya, karena selain kita harus pandai meyakinkan consumer, kita juga dapat melakukan survei kecil-kecilan kepada customer seperti alamat, gender, nomor telepon, atau WA untuk database dan acuan dalam melakukan kampanye ke depannya. Nah, di action sendiri ini adalah tonggak apakah keberhasilan dari sebuah marketing yang telah dilakukan oleh Area Jaya sendiri. Di sana nantinya ketika kita berhasil closing atau berhasil menjualkan produk, kita dapat meminta database kepada customer seperti alamat, gender, nomor telepon WA untuk dikelompokkan lagi apakah pelanggan tersebut itu adalah pelanggan yang setia atau pelanggan yang jarang beli atau pelanggan yang hanya melihat-melihat saja. Itu kita dapat mengelompokkannya sehingga nanti ke depannya itu bisa dijadikan bahan pertimbangan kita dalam melakukan campaign selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.